untuk pertemuan 1 sampai 8. Nah, untuk di 9 sampai 16 itu membahas terkait dengan sistem. Makanya mulai daripada apa itu sistem, bagaimana pemodelannya, berbagai macam jenis pemodelan itu dibahas setelah mites, ya. Kemudian dari situ jelas terlihat bahwa materinya terbagi dua seperti ini, satu terkait dengan sinyal, satu terkait dengan sistem, ya. Jadi dua hal. Sinyal ini terkait dengan sebenarnya masukannya, karena kalau kita berbicara sistem, kita tahu bahwa itu adalah membahas sebuah proses sebenarnya, ya. Kita tahu itu membahas sebuah proses karena kalau ini adalah sebuah sistem, maka ini adalah sinyal yang masuk atau isyarat, ya. Ini sinyal juga. Jadi kelihatan bahwa sistem itu memproses sinyal masukan yang untuk menghasilkan sebuah sinyal baru. Jadi harapannya ini sebenarnya satu rangkaian yang terintegrasi seperti itu, ya. Kemudian ini ada referensi sinyal dan sistem itu terupdate, ya. Ini kemudian ada beberapa materi juga yang kalian bisa lihat, kalian bisa googling sendiri sesuai dengan yang jelas terkait dengan materi yang diajarkan. Ini saya masih update ya sampai ini jam 1:19, 1:20 kayaknya sudah tidak, sudah lewat, ya. Jadi saya tekankan, diusahakan sebenarnya jangan terlambat, apalagi nih Zoom. Zoom harusnya tidak ada alasan untuk terlambat, ya. Oke, terus kita lanjut lagi. Nah, kita berbicara terkait dengan sinyal atau isyarat. Nah, mata kuliahnya sebenarnya ini isyarat dan sistem, ya. Jadi isyarat eh, di sini didefinisikan isyarat atau sinyal itu bisa didefinisikan sebagai sebuah fungsi yang mengandung informasi sebenarnya, ya. Fungsi itu mengandung informasi di mana fungsi tersebut juga merupakan eh, variasi daripada variabel-variabel yang independen. Jadi bisa bisa waktu misalnya di sini. Contohnya, ya, kita lebih sering contoh pakai simbol T, kemudian bisa dalam bentuk ruang atau bisa dengan frekuensi, bisa fasa. Jadi ada beberapa parameter yang bisa amplitudo, ya, seperti itu. Itu yang dikatakan sebuah sinyal. Esensinya sebenarnya ini adalah dia membawa informasi, ya. Dia berisi informasi. Tidak semua sinyal juga bisa dinyatakan secara matematis. Nah, kalau yang seperti ini, misalnya yang ini atau Y sama dengan cos T misalnya, ini ini juga sebuah sinyal, ya. Di sini biasa juga ada cos omega T. Jadi ini masih fungsi waktu. Ini dalam bentuk persamaan, tapi tidak semua sinyal itu bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau kalian ingat kuliah rangkaian listrik, nah ini contoh rangkaian sederhana RC. Nah, kalau ini mau digambarkan, misalnya bagaimana keluaran yang diperoleh di sini, itu tentu dari persamaan yang diturunkan kita bisa menggambarkan sebenarnya, ya, kalau ini gambar tegangan yang keluaran daripada VC-nya, antara VC dengan tegangan input dengan tegangan output, ya. Ini contohnya, ini contoh sinyal. Jadi ada informasi yang bisa ada maknanya sebenarnya angka-angka yang dihasilkan, ya, seperti itu. Ini contoh rangkaiannya. Kemudian ini juga kita bisa melihat, ini yang saya bilang tadi bahwa tidak semua sinyal bisa dinyatakan secara dituliskan dalam bentuk persamaan. Misalnya ini sinyal suara. Sinyal suara kalau kalian rekam suaranya sendiri kemudian kalian plot, itu pasti akan berbeda-beda. Sinyal suara merupakan salah satu komponen biometrik
Jadi bisa, makanya kalau kalian lihat film-film sebenarnya itu suara bisa dijadikan sebagai password. Kenapa? Karena setiap orang punya gelombang suara berbeda. Sebenarnya ini bisa jadi sebuah kalian uji coba latihan sebenarnya. Coba kumpul beberapa orang, kemudian merekam suaranya menyebutkan bisa saja A, I, U, E, O, itu pasti akan berbeda eh, gelombang suaranya. Makanya itu ada dikatakan ya suara juga bisa digunakan sebagai password karena kita punya ciri khas masing-masing. Ini juga ya, ini tidak jelas sanunya, tidak jelas definisinya. Kemudian ada juga gelombang ECG. Ini kalian lihat gelombang ECG kelihatan meskipun kelihatan dia periodik ini ya, periodik untuk dia akan berulang. Kalau yang di atas ini dia tidak periodik. Kalau yang di bawah masih kelihatan dia periodik meskipun lebarnya tidak sama ya. Ini kelihatannya. Tetapi ada ciri tertentu, ada peak di setiap rentang waktu tertentu. Nah, ini juga sebenarnya gambar ini juga memperlihatkan bahwa ini adalah sebuah eh, ada informasi di dalamnya. Ini sinyal image. Nah, ini adalah gambar. Kalau kita interpretasikan gambar ini, maka dia akan terbagi ke dalam beberapa kotak yang kita sebut sebagai pixel. Jadi ini gambar ini, mobil ini sebenarnya tersusun dari kotak-kotak yang tergabung dengan intensitas masing-masing yang berbeda sesuai dengan gambar yang diperlihatkan. Seperti ini ya. Jadi ini memberikan juga informasi. Oh, kalau di titik sini dia apanya dan segala macamnya. Ini untuk masukan. Titik-titik ini memiliki intensitas yang berbeda, ya. Sekarang kita masuk ke klasifikasi sinyal. Nah, sekira ini semua sudah tahu ya. Dari namanya saja sudah kelihatan bahwa ada yang disebut dengan sinyal kontinu, ada juga yang disebut dengan sinyal diskrit, ya. Ini contohnya. Ini contoh kalau sinyal kontinu paling sering itu cos atau sin biasa aja yang dikasih jadi contoh. Jadi kalau dia kontinu, kontinu itu bisa terlambat. Kontinu itu sinyalnya jika dia tidak terputus ya, ini bersambung terus. Nah, kalau dia sinyal diskrit itu biasanya kalau dia sinyal diskrit itu adalah sebenarnya sampling dari sinyal kontinu itu sendiri ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi dia tidak kontinu tetapi per titik-titik sampling jadinya. Jadi ini contoh sinyal diskrit. Kemudian ini contoh analog dan digital ya. Ada yang katakan kalau analog, kalau digital itu dia 0 dan 1 saja. Ada nilainya cuma 0 dan 1 saja ya. Kemudian ada bilangan sinyal kompleks dan ada sinyal pil. Ya, di sini kita juga bisa melihat bahwa jelas perbedaannya. Sinyal itu kalau kompleks berarti dia mengandung unsur imajiner ya. Saya kira kalau kalian ingat kuliah rangkaian listriknya, di situ ada analisis kompleks juga saya kira ya. Kemudian kita masuk lagi ke klasifikasi yang lain yaitu deterministik dan random. Jadi ada sinyal yang deterministik, ada sinyal yang dia sifatnya acak. Nah, ini contohnya. Ini contoh sinyal deterministik. Ini acak. Kita tidak tahu bagaimana polanya, tidak kelihatan juga, dia tidak periodik juga, ya. Nah, kalau deterministik itu biasanya analisisnya lebih mudah, ya. Kemudian, nah ini ada eh, yang dikatakan sinyal dasar ya, yang harus kalian pahami sebenarnya. Ada yang disebut unit step function, ada yang disebut impulse, ada yang disebut fungsi rem, ada yang disebut fungsi eksponensial sinyal.
Jadi sinyal-sinyal ini yang ada ini itu bisa diolah juga menjadi secara matematis ya, bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa dilakukan perkalian seperti itu. Ini saya mau tanya, dari keempat sinyal ini apakah ada yang kalian sudah tahu seperti apa bentuk sinyalnya atau belum? Kalau sekarang tidak di kelas, kalau sekarang kalian bisa googling. Kita ke unit step dulu. Unit step function itu siapa yang tahu? Seperti apa sinyalnya? Bagaimana? Unit step function. Nah, kalau sekarang karena tidak di kelas, kalian bisa sebenarnya bisa googling. Unit step function itu apa? Seperti apa yang ininya? Siapa yang bisa menjawab? Unit step function. Saya Ini Bu. biasa. Ya, silakan. Tapi Bu, itu unit step function Bu itu bentuk sinyal itu bernilai nol ketika waktunya negatif Bu. Ya, jadi terus kalau dia positif berapa? Kalau dia positif juga masih bernilai tetap bernilai nol Bu. Hmm? Nol semua. Kalau nol semua berarti tidak ada Oh, Kalau coba tidak ada positif ini positif Bu, gambarnya. positif dia satu satu Bu. satu Bu satu Bu. Hmm. Jadi kalau diterjemahkan apa yang temannya bilang, terjemahkan secara otomatis itu bisa dituliskan seperti ini. Jadi dia bernilai satu untuk T besar sama dengan nol dan dia bernilai nol untuk T kecil nol. Nah, ini tugasnya kalian harus paham. Jadi ada definisi, kalian bisa menerjemahkan ke matematis dan kalian bisa menggambarkan. Kadang itu ada persamaan, pas disuruh gambar, mahasiswanya bingung lagi bagaimana. Jadi dia gambarnya sebenarnya dia begini. Ya, ini satu. Ini dia nol di sini. Oke, di sini dia nilainya satu. Ini adalah T. Ini adalah UT. Nah, bisa bisa saja ini banyak 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 proses yang bisa dilakukan ya. Kalau impuls function apa? Kita bahas dua saja dulu. Impuls function itu biasa simbolnya delta. Delta itu sama dengan nilainya juga satu dan nol. Tetapi syaratnya dia berbeda. Kalau impuls, bagaimana kalau impuls? Dari namanya sebenarnya kalian sudah bisa tahu. Ini lainnya ya. Ini kalau dia T sama dengan nol. Jadi gambarnya itu seperti ini saja. Nilainya satu saja di T sama dengan nol. Jadi delta T. Ini yang lain di sini dia begini. Dia nol di sini. Tidak besar. Ini T. Kalau U T tambah satu, itu bagaimana gambarnya? Kalau atau bagaimana persamaannya? Kalau UT tambah satu. Karena ini bisa dilakukan proses geser ke kiri atau geser ke kanan atau amplitudonya bertambah. Jadi bisa saja gambarnya itu seperti ini. Ya bisa 5 di sini. Misalnya. Nah, kalau 5 berarti dia adalah Y sama dengan 5 UT. Karena tingginya berubah menjadi, amplitudonya berubah menjadi 5. Tetapi ini tetap. Nah ini gambarnya akan berubah kalau misalnya dia kita tuliskan sebagai UT tambah satu atau 2 UT kurang kurang satu. Ini akan berbeda. Nah, sekarang kalian latihan, coba menggambar atau bikin
bikin beberapa soal sehingga ini bisa, sorry, ini bisa banyak dilakukan ya. Kalian bisa bikin penjumlahan, bisa pengurangan ya. Jadi beberapa fungsi silakan ini dicari nanti setelah ini bagaimana perjelas lagi bagaimana itu unit step, bagaimana itu impuls, bagaimana itu fungsi rem, bagaimana itu eksponensial sinyal ya. Nah, ini sebenarnya materinya untuk pengantar ini saja karena setelah ini kalian silahkan menyelesaikan eh, oh ya, ada yang saya mau ini kan. Ini ada ini dicatat tugasnya ya. Minggu depan saya tanya. Minggu depan saya suruh kerjakan di depan tugas. Jadi selesaikanlah YT digambar ya. Gambar juga YT sama dengan berapa soalnya? 2 UC plus 1 kurang UT minus 1 tambah hmm, tambah U 2T. Ini saya nomor 2 nomor 1 nomor 2 ini 1. Ini dicatat ya, tidak ada di sekolah nih. E2T sama dengan 2 delta T tambah delta T kurang 3 kurang delta T tambah 2. Ini ini tugasnya dikumpul minggu depan, tapi ditulis di kertas, tidak diupload di sekolah, ya. Jadi ini silahkan ditulis. Ini tidak ada di sekolah karena saya tidak save di, apalagi namanya, tidak save di filenya, ya. Nah, tugas berikutnya adalah menginstal uh, Skillet. Ini dulu kalian install. Nanti minggu depan kita tanya lagi terkait dengan ini dan terkait dengan tugas ini. Jadi tugas ini dikumpul minggu depan, ditulis di kertas, tidak diketik ya. Tulis tangan, dikumpul minggu depan. Yang ini tugasnya. Kemudian minggu depan saya tanya juga apakah sudah menginstal Skillet. Kalian sudah bisa, kalau sudah sebentar bisa install, coba bisa kalian apalagi namanya mencoba mengenerate, membuat program, kemudian bagaimana misalnya menampilkan kalau dia UT, bagaimana kalau dia SIN. Itu kalian latihan dulu itu untuk sederhana. Ya, saya kira untuk hari ini cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi ini pengantar saja supaya apalagi namanya apa kontrak kuliah dan tidak banyak yang kita bahas dulu ya, pengenalan saja untuk di awal. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, siapa tahu tugasnya masih bingung, ini kalian bisa tanya up bagaimana. Kalau tidak, saya tutup stop share, baru saya absen. Kuliahnya sampai di sini saja. Login saya. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan ya? Atau saya absen ya? Saya absen dulu sambil kalian berpikir mau bertanya apa. Di sini saya